Halo semuanya, bersama saya Meradi Putra. Di sini saya akan menjelaskan mengenai produksi sebagai kegiatan ekonomi. Produksi memiliki pengertian ialah setiap usaha manusia untuk menciptakan atau menambah nilai guna suatu barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan manusia. Di mana produksi ini ada prosesnya teman-teman. Pertama dari input, lalu proses, lalu ke output. Nah, input itu apa? Input itu segala sesuatu yang akan diolah atau materialnya atau bahan olahnya. Sedangkan proses merupakan kegiatan yang mengubah atau mengolah input. Jadi, bahan-bahannya input ini akan diolah dalam proses ini. Kalau output ini hasil dari proses pengolahan, bisa berupa barang ataupun jasa. Lalu tujuan produksi itu apa? Yang pertama, memperbanyak jumlah barang atau jasa. Yang kedua, memenuhi kebutuhan sesuai dengan perkembangan, peradaban, dan kebudayaan, serta perkembangan teknologi. Yang ketiga, mengganti barang yang rusak atau habis. Yang keempat, menghasilkan barang atau jasa berkualitas tinggi. Yang kelima, memenuhi pasar dalam negeri untuk kebutuhan perusahaan dan rumah tangga. Yang keenam, memenuhi pasar internasional. Yang ketujuh, mendapatkan keuntungan. Dan yang kedelapan ialah meningkatkan kemakmuran. Nah, faktor-faktor produksi itu apa saja? Ada dua. Ada faktor produksi asli dan faktor produksi turunan. Yang faktor produksi asli itu meliputi sumber daya alam dan sumber daya manusia. Lalu faktor produksi turunan meliputi modal dan kewirausahaan, di mana modal atau kapital yaitu semua alat yang dipergunakan sebagai penunjang proses produksi. Sedangkan kewirausahaan atau entrepreneur yaitu kemampuan pengusaha untuk mengolah faktor-faktor produksi sehingga dapat melakukan kegiatan produksi secara efektif dan efisien. Nah, proses produksi itu bagaimana? Proses produksi ini adalah suatu kegiatan yang dilakukan melalui tahapan-tahapan tertentu untuk menghasilkan atau menambah manfaat barang atau jasa. Ada dua macam, yaitu pertama, proses produksi kontinu atau terus-menerus, atau proses produksi intermittent atau berselingan. Nah, fungsi produksi ini ialah hubungan antara input dengan output yang dihasilkan dalam suatu periode atau suatu gambaran bagaimana produsen berperilaku dalam memproduksi barang dan jasa. Nah, fungsi produksi ini memiliki matematisnya yang dapat dirumuskan sebagai berikut. Q sama dengan F dalam kurung CLRT, di mana Q itu adalah quantity atau jumlah barang yang dihasilkan. Lalu F itu fungsi atau simbol persamaan fungsional. Lalu C itu capital atau modal atau sarana yang digunakan. Lalu ada L, labor yaitu tenaga kerja, dan R, resource, sumber daya alam. Lalu T, teknologi dan kewirausahaan. Nah, contohnya seperti ini. Misalkan ingin memproduksi sepatu, maka input atau bahannya itu meliputi kulit, lem, mesin, kain, dan tenaga kerja atau labor. Outputnya ini ialah barangnya ialah sepatu jadi. Nah, sekarang kita sampai di hukum hasil lebih yang makin berkurang, atau The Law of Diminishing Return oleh David Ricardo. Di mana menurut David Ricardo ini penambahan faktor produksi tidak selalu dapat memberikan hasil yang sebanding, seperti yang digambarkan dalam hukum hasil lebih yang semakin berkurang atau The Law of Diminishing Return, yang berbunyi dengan suatu teknik tertentu
Maka, mulai titik tertentu penambahan faktor produksi tidak lagi memberikan penambahan hasil produksi yang sebanding. Contohnya, pada gambar dan tabel berikut. Nah, pada saat pekerja ini hanya memiliki satu pekerja, maka hasil totalnya ialah 10 dan produksi marginalnya ialah 10. Ketika perusahaan menambah pekerja lagi menjadi 2, maka hasil totalnya pun akan bertambah menjadi 21 dan produksi marginalnya bertambah 1 menjadi 11. Lalu pekerja tambahkan lagi menjadi 3, maka hasil totalnya akan bertambah menjadi 34 dan produksi marginalnya bertambah menjadi 13. Lalu pekerja tambahkan lagi menjadi 4 pekerja. Hasil totalnya akan bertambah menjadi 42. Sedangkan produksi marginalnya berkurang menjadi 8. Nah, pada titik inilah penambahan faktor produksi tidak lagi memberikan penambahan hasil produksi yang sebanding. Karena apa? Karena hasil total ini tidak sebanding dengan produksi marginal, di mana hasil totalnya bertambah, sedangkan produksi marginalnya berkurang. Nah, sekarang kita sampai di faktor produksi dengan 2 input variable. Yang pertama ada kurva isoquant. Nah, kurva isoquant itu ialah kurva yang menunjukkan berbagai kombinasi faktor produksi yang menghasilkan tingkat produksi yang sama. Contohnya tenaga kerja atau L dan modal K. Ciri-ciri isoquant ini memiliki kemiringan negatif seperti pada gambar ini. Kemiringan negatif. Lalu semakin ke kanan, kedudukan isoquant ini menunjukkan semakin tinggi jumlah outputnya atau jumlah hasilnya. Isoquant ini tidak berpotongan dengan isoquant yang lainnya. Isoquant cembung ke titik origin, seperti ini cembungnya. Lalu isoquant yang lebih tinggi menunjukkan output yang lebih besar dan terjadi sebaliknya. Lalu kita beralih ke kurva isokos. Kurva isokos adalah kurva yang menunjukkan berbagai kombinasi antara 2 input yang berbeda yang dapat dibeli oleh produsen pada tingkat biaya yang sama. Jika kurva isoquant bersinggungan, nah, jika kurva isokos ini dan isoquant ini bersinggungan, seperti pada gambar ini, di mana kurva ini digambarkan bersinggungan. Nah, ini yang lurus ini merupakan kurva isoquant, sedangkan yang ini kurva isoquant. Nah, di sini terjadi bersinggungan ya dengan kurva isoquant, maka akan terjadi keseimbangan produsen. Nah, keseimbangan produsen ini terjadi pada titik B. Titik singgung kurva isoquant dengan kurva isokos disebut dengan LLC. Sekarang kita sampai di produktivitas, di mana pengertian ialah kemampuan perusahaan untuk menghasilkan sejumlah barang dengan faktor produksi yang tersedia. Nah, produktivitas dapat ditingkatkan dengan cara yang pertama, yaitu upaya untuk meningkatkan jumlah produksi dengan cara menambah jumlah faktor produksi. Yang kedua, intensifikasi, yaitu upaya untuk meningkatkan jumlah produksi dengan cara meningkatkan produktivitas setiap faktor produksi. Yang ketiga, diversifikasi, yaitu upaya untuk meningkatkan hasil produksi dengan cara mengembangkan atau menambah keanekaragaman jenis hasil produksi. Yang keempat, rasionalisasi, yaitu upaya untuk meningkatkan jumlah produksi dengan cara mengeluarkan kebijakan yang rasional yang mengarah pada efisiensi produksi agar produktivitas optimal. Upaya rasionalisasi dapat ditempuh dengan jalan sebagai berikut. Yang pertama,
mekanisasi, yaitu dilakukan dengan mengganti alat-alat produksi dengan mesin-mesin atau alat-alat yang serba modern. Yang kedua, standarisasi, yaitu dilakukan dengan membuat suatu standar atau ukuran dalam hal mutu, bentuk, ukuran, dan lain-lain terhadap suatu produk tertentu. Yang ketiga, spesialisasi atau pembagian kerja. Yang keempat, menempatkan pekerja pada tempat yang sebenarnya atau the right man on the right place. Sekarang kita sampai di kurva kemungkinan produksi atau Production Possibility Curve atau PPC. Memiliki pengertian ialah grafik atau kurva yang menggambarkan berbagai kemungkinan kombinasi maksimum output yang dapat dihasilkan. Contohnya, negara Wakanda memproduksi dua jenis barang, yaitu barang S sebagai barang konsumsi dan barang Y sebagai barang modal. Jumlah total maksimum yang dapat diproduksi sebagai barang modal ialah sebesar 1000 unit. Nah, dari gambar samping, sepanjang kurva PPC, jumlah produksi maksimum yaitu 1000 unit dengan asumsi sebagai berikut. Yang pertama, pada titik A ini, jika suatu negara memilih kombinasi di titik A, artinya ia akan memilih kombinasi maksimum 1000 unit yang terdiri dari atas 300 unit barang Y dan barang X sebanyak 700 unit. Lalu jika ia memilih titik B, berarti ia akan memilih kombinasi maksimum yang terdiri atas barang Y sebesar 100 unit dan barang X sebesar 900 unit. Nah, jika kita menggeser kurva ke kanan atau menjauh dari titik sumber nol, berarti perekonomian mengalami pertumbuhan. Hal ini terjadi apabila pertumbuhan ekonomi diukur dengan jumlah hasil produksi. Baik, cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih sudah menonton video ini ya. Jangan lupa subscribe dan like. See ya!